Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki masa awal Khalifah Umar bin Khattab, saat di mana para pahlawan dan tokoh kaum Ahnaf bin Qais yaitu Bani Tamim berlomba-lomba memacu kuda-kuda mereka yang perkasa dengan pedang Turhunus yang berkilat-kilat. Dari rumah-rumahnya di Ahsa dan Najd mereka keluar menuju Basrah untuk bergabung dengan pasukan muslimin yang telah berkumpul di sana di bawah pimpinan Utbah bin Ghazwan. Mereka hendak menghadapi Persia berjihad fi sabilillah dan mengharapkan mardatillah. Di tengah-tengah mereka ada seorang pemuda bernama Ahnaf bin Qais. Suatu hari Utbah bin Ghazwan menerima surat dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab meminta agar dikirim 10 orang prajurit utama dari pasukannya yang telah berjasa dalam perang. Amirul Mukminin ingin mengetahui hal ihwal pasukan Islam dan ingin meminta pertimbangan mereka. Perintah itu pun segera dilaksanakan oleh Utbah. Beliau mengirim 10 orang prajuritnya yang terbaik kepada Amirul Mukminin di Madinah termasuk Ahnaf bin Qais. Lalu berangkatlah mereka menuju Madinah. Setibanya para utusan itu disambut oleh Amirul Mukminin dan dipersilakan duduk di dalam majelisnya. Mereka ditanya tentang kebutuhan-kebutuhannya dan kebutuhan rakyat semuanya. Mereka berkata, tentang kebutuhan rakyat secara umum Anda lebih tahu karena Anda adalah pemimpin. Maka kami hanya berbicara atas nama pribadi kami sendiri. Kemudian masing-masing meminta kebutuhannya. Kebetulan Ahnaf bin Qais mendapatkan kesempatan terakhir untuk berbicara karena terhitung paling muda di antara mereka. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya, kemudian berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya tentara kaum muslimin yang dikirim ke Mesir, mereka tinggal di daerah subur menghijau dan tempat yang mewah peninggalan Firaun. Sedangkan pasukan yang dikirim ke negeri Syam, mereka tinggal di tempat yang nyaman, banyak buah-buahan dan taman-taman layaknya istana. Sedangkan pasukan yang dikirim ke Persia, mereka tinggal di sekitar sungai yang melimpah air tawarnya juga taman-taman buah peninggalan para kaisar. Namun kaum kami yang dikirim ke Basrah, mereka tinggal di tempat yang kering tandus, tidak subur tanahnya dan tidak pula menumbuhkan buah-buahan. Salah satu tepinya laut yang asin, tepi yang satunya hanyalah hamparan yang tandus. Maka perhatikanlah kesusahan mereka wahai Amirul Mukminin. Perbaikilah kehidupan mereka dan perintahkanlah gubernur Anda di Basrah untuk membuat aliran sungai agar memiliki air tawar yang dapat menghidupi ternak dan pepohonan. Perbaikilah kondisi mereka dan keluarganya, ringankanlah penderitaan mereka karena mereka menjadikan hal itu sebagai sarana untuk berjihad fi sabilillah." Umar takjub mendengar keterangannya, kemudian bertanya kepada utusan yang lain, "Mengapakah kalian tidak melakukan seperti yang dia lakukan? Sungguh dia Ahnaf, demi Allah adalah seorang pemimpin." Kemudian Umar mempersiapkan perbekalan mereka dan menyiapkan perbekalan pula untuk Ahnaf. Namun Ahnaf berkata, "Demi Allah wahai Amirul Mukminin, tiadalah kami jauh-jauh menemui Anda dan memukul perut unta selama berhari-hari demi mendapatkan perbekalan. Saya tidak memiliki keperluan selain keperluan kaumku seperti yang telah saya katakan kepada Anda. Jika Anda mengabulkannya, itu sudah cukup bagi Anda." Rasa takjub Umar semakin bertambah lalu beliau berkata, "Pemuda ini adalah pemimpin penduduk Basrah." Usailah majelis itu dan para utusan beranjak ke tempat menginap yang telah disediakan. Umar bin Khattab melayangkan pandangan beliau pada barang-barang mereka. Dari salah satu bungkusan tersembul sepotong pakaian. Umar menyentuhnya sambil bertanya, "Milik siapa ini?" Ahnaf menjawab, "Milik saya, wahai Amirul Mukminin." Dan seketika itu dia merasa bahwa Umar menganggap barang itu terlalu mewah dan mahal. Umar bertanya, "Berapa harga baju ini tatkala kamu membelinya?" Ahnaf menjawab, 8 dirham. Ahnaf tidak pernah mendapati dirinya berdusta kecuali kali ini. Pakaian tersebut dibelinya dengan harga 12 dirham. Umar menatapnya dengan pandangan kasih sayang. Dengan halus dia berkata,
saya rasa untukmu cukup 1 potong saja. Kelebihan harta yang kau miliki hendaknya Anda pakai untuk membantu muslim lainnya. Umar berkata kepada semuanya, ambillah bagi kalian yang diperlukan dan gunakan kelebihan harta kalian pada tempatnya agar ringan beban kalian dan banyak mendapatkan pahala. Ahnaf tertunduk malu mendengarnya dan beliau tak sanggup berkata apa-apa. Kemudian Amirul Mukminin memberi izin kepada para utusan untuk kembali ke Basrah. Namun Ahnaf tidak diperkenankan kembali bersama mereka. Beliau diminta tinggal bersama Umar selama setahun penuh. Umar radhiyallahu anhu mengamati bahawa pemuda Bani Tamim itu memiliki kecerdasan yang lebih. Fasih berbicara, berjiwa besar, bersemangat tinggi dan kaya akan ilmu. Oleh sebab itu Amirul Mukminin bermaksud membinanya agar menjadi kader muslim yang berguna dengan cara banyak belajar kepada para sahabat dan mengikuti jejak mereka dalam menekuni agama Allah. Beliau juga bermaksud menguji lebih dalam tentang kepribadian Ahnaf sebelum memberinya tugas-tugas kemasyarakatan. Sebab Umar paling khawatir atas orang-orang yang lihai dan tangkas dalam berbicara. Orang-orang semacam itu jika baik bisa memenuhi dunia dan jika rusak maka kecerdasannya akan menjadi petaka bagi manusia. Setahun sudah Ahnaf bersama Umar. Lalu Umar berkata, wahai Ahnaf, aku sudah mengujimu. Ternyata yang kutemukan dalam dirimu hanya kebaikan semata. Kulihat zahiriahmu baik, maka kuharap batinmu pun demikian. Kemudian beliau mengutus Ahnaf untuk memimpin pasukan ke Persia. Beliau berpesan kepada panglimanya, yakni Abu Musa al-Asy'ari, untuk selanjutnya ikutkanlah Ahnaf sebagai pendamping. Ajak dia bermusyawarah dalam segala urusan dan perhatikanlah usulan-usulannya. Wallahu a'lam.